Para sahabat, setiap hari politik Indonesia selalu disibukkan dengan diskusi, wacana, praktek koalisi dan oposisi. Saya ingin katakan bahwa dikotomi antara koalisi dan oposisi dalam konteks politik Indonesia itu sangat absurd, tidak relevan. Yusuf Kalla bilang bahwa bagi partai politik menjadi oposisi itu adalah sebuah kecelakaan. Ini menarik ini ya, sangat menarik omongan Yusuf Kalla ini. Dan ini penting untuk direfleksi ya. Jadi supaya orang itu tidak hanya sibuk dari rakyat untuk rakyat dari rakyat oleh rakyat ya. Ini kan koalisi oposisi itu nanti implikasinya pemerintahan oleh rakyat. Tapi kan nggak akan sampai pada untuk rakyat. Jadi masih jauh. Yang dari rakyat aja kita masih sibuk soal itu. Ganjar Pranowo juga pernah bilang begini, jangan terlalu membenci, toh ujung-ujungnya adalah koalisi gitu ya. Ini kan absurd ya, yang semula melawan, mengkritik, habis itu menjadi bagian dari koalisi, memuja, memuji, menjilat. Yang awalnya itu sangat lengket, sangat dekat, habis itu pecah kongsi jadi oposisi gitu. Tapi pada dasarnya kan orang nggak siap untuk menjadi oposisi. Formasi sosial, formasi politik kita sangat berbeda. Jadi lebih multi ya, bukan istilahnya pluralis liberal seperti Amerika, hanya akan ada dua kekuatan yang bisa dikerucutkan, disatukan. Kita ini sangat beragam. Dan jumlah partai politik yang begitu banyak itu mencerminkan bahwa kita ini sangat beragam. Sangat berbeda dengan kondisi yang pluralis liberal seperti di Amerika. Maksudnya luar biasa. Jadi kita sudah tahu lah soal itu. Karena itu ya demokrasi memang harus kita muliakan. Tapi bukan berarti demokrasi itu berhenti pada norma, berhenti pada moral, berhenti pada prosedur, yang kemudian disebut sebagai metode demokratis. Enggak, ya demokrasi itu bisa juga diangkat menjadi sebuah nilai atau bahkan ideologi yang koheren, konsisten dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita penting untuk kembali ke sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ini akan membawa pada dampak besar pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kita maknai adil untuk setiap warga negara. Tanpa memandang agama, suku, daerah, gender, warna kulit, kemudian kondisi fisik dan sebagainya. Semuanya sebagai warga negara. Dan kewarganegaraan ini bisa ditempuh melalui demokrasi yang sejati. Dari rakyat itu jelas, ya. Meskipun ini ada banyak distorsi. Dinasti bisa dianggap sebagai distorsi, tapi dinasti itu belum tentu nanti tidak berdampak pada rakyat. Dan yang kemudian proses memerintah itu oleh pemerintah. Oleh pemerintah ini artinya pemerintah ini kan sebagai ekspresi representasi kedaulatan rakyat. Pemerintah itu bukan hanya semacam lembaga formal. Dan kemudian untuk rakyat ini artinya untuk warga negara. Jadi bagaimana pemerintah itu punya kekuasaan, punya kewenangan, punya kapasitas atau yang kemudian disebut sebagai governabilitas untuk mengatur, mengurus, menyelenggarakan negara agar negara itu bisa memberikan layanan dan perlindungan, distribusi dan proteksi untuk setiap warga negara. Jadi di dalam proses dari rakyat itu kan ada kontestasi, ada kompetisi, ada partisipasi, dan tentu di sana ada mobilisasi besar-besaran ya. Tentu dengan berbagai cara ini. Nah, itu akan berdampak pada proses pemerintah. Di sana lalu orang berbicara tentang oposisi dan koalisi. Koalisi adalah partai yang memerintah. Kemudian oposisi adalah kekuatan yang tidak memerintah dan secara penuh
melakukan kritik, koreksi dan sebagainya. Jadi terjadi semacam konsensus politik antara koalisi dan oposisi. Bagi saya yang jauh lebih penting dari dikotomi koalisi dan oposisi adalah proses deliberasi. Proses musyawarah yang kita kembalikan pada prinsip sila keempat. Jadi artinya semua diakomodasi itu tidak jadi soal. Ya, seperti yang kemarin lah ya. Prabowo sebagai musuh besar Jokowi, tapi diambil juga. Itu bagian orang sudah banyak berbicara tentang kearifan itu. Fahri Hamzah sudah berbicara. Ini soal rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi ini membangun apa yang disebut dengan keluarga. Saya kira keluarga itu jauh lebih penting. Keluarga itu ya jangan dimaknai sebagai sesuatu yang privat. Tetapi kita juga, pemerintahan ini mengenal keluarga, mengenal rumah tangga. Jadi ada rumah besar gitu ya. Negara ini kan rumah besar nih. Lalu ada keluarga. Keluarganya adalah warga negara yang diekspresikan oleh para pemimpin, para politisi yang mewakili mereka. Dan kemudian rumah tangga adalah sebuah proses mekanisme pemerintahan, termasuk bagaimana proses pemerintah. Jadi sama juga ini yang namanya keluarga itu ya masyarakat. Kalau setiap warga negara berkumpul itu disebut sebagai society atau sebagai masyarakat yang kita sudah punya cita-cita luhur masyarakat adil makmur. Kalau kita sibuk hanya soal metode demokratis, kita tidak akan pernah sampai pada kemuliaan kedaulatan rakyat. Ya, jadi maksud saya ya hal yang biasa lah, politik akomodasi itu. Di dalam membentuk pemerintahan. Semuanya diberi jatah nggak apa-apa, tetapi jangan jadi oligarki dan jangan jadi kartel. Dan yang sangat penting, ya meskipun ini koalisi gemuk gitu ya misalnya ya, atau semuanya diambil lah menjadi bagian dari pengelola pemerintahan. Istilahnya semuanya menjadi koalisi tanpa oposisi lah. Tetapi yang sangat penting adalah proses deliberasi. Di Senayan. Sesama fraksi, para fraksi berdebat tentang negara, tentang rakyat, tentang banyak hal lah. Berdebat habis-habisan. Jadi di sana bisa bertarung value, bisa bertarung gagasan dan sebagainya. Pada sisi yang kedua ada deliberasi antara Senayan dengan pemerintah. Ini penting ini. Karena pemerintah kecenderungannya akan dikuasai oleh para teknokrat yang menguasai keahlian data dan sebagainya. Sehingga ini Senayan itu menjadi lembek. Pemerintahan oleh rakyat itu tidak terjadi karena soal ini. Jadi pemerintah dikuasai oleh para teknokrat, orang-orang ahli, para birokrat. Kalau mereka ketemu dengan para politisi di Senayan, mereka mengatakan, ini cuma silat lidah. Sebatas itu. Tapi tidak ada satu proses yang begitu bermakna. Memang seru, prosesnya, debatnya seru ya. Tapi biasanya kalau para politisi marah-marah, terus kemudian pihak eksekutif ini diam. Udah kita dengarkan aja, itu hanya silat lidah. Kalau nanti mereka minta data, kita kasih data. Itu namanya teknokrasi. Jadi artinya deliberasi ini, baik sesama politisi maupun antara politisi dengan pemerintah ini juga menjadi bagian dari cara kita untuk memuliakan kedaulatan rakyat sekaligus juga untuk menghalau teknokrasi. Teknokrasi ini jarang dibicarakan. Teknokrasi ini menghalau demokrasi ini. Jadi para politisi biasanya ya pasrah ya. Ketika mereka sibuk berkontestasi, ngomong tentang politik banyak hal, ya mereka nggak sadar bahwa itu sedang diisolasi. Jadi politik itu menjadi urusan para politisi nanti sama rakyat, tetapi policy itu dikuasai oleh teknokrasi. Nah maksud saya deliberasi itu ya debat seperti orang Minang bilang ya. Jadi demokrasi itu bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang di dalam tungku untuk menanak nasi. Ini juga sebuah metafora, sila keempat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini penting untuk dihayati sebaik mungkin. Jadi artinya diskusi tidak hanya berbicara tentang objek, misalnya objek lahan, objek pupuk, dan sebagainya ya. Tetapi bicara tentang subjek petani, subjek nelayan, kemudian guru, semuanya dibicarakan. Dan itu dikerangkai ke dalam kita pemerintahan itu tadi, dalam negara. Nah, deliberasi itu, ini musyawarah ya. Jadi itu namanya kuasa deliberatif atau kuasa komunikatif. Kuasa komunikatif, deliberatif nanti akan menghasilkan kuasa yang produktif. Kita bisa belajar banyak teori. Jürgen Habermas sebagai salah satu tokoh yang menyuarakan tentang deliberatif. Itu dia menyampaikan kritik tentang ini ya, krisis demokrasi perwakilan, krisis demokrasi liberal. Jadi bisa saja ini orang itu hanya mengutamakan kebebasan tetapi tidak berbicara tentang pembebasan, yaitu pembebasan dari rakyat untuk menuju warga negara. Ya. Jadi sekali lagi para sahabat, ya menjadi keluarga, menjadi satu keluarga itu nggak apa-apa ya, karena memang kita ini kan asas kekeluargaan itu ada di mana-mana. Tapi asas kekeluargaan itu kan bukan dikuasai oleh segelintir keluarga. Keluarga dalam arti yang sebenarnya ya NKRI itu. Nanti lebih spesifik lagi ya di Senayan itu. Di pemerintah, semuanya koalisi menjadi bagian dari koalisi tidak ada masalah. Tetapi kalau kita bicara tentang negara, tentang rakyat dan sebagainya, ya kita berdebat habis-habisan. Nanti menemukan yang terbaik. Kita kembalikan pada ini ya, pada spirit konstitusi, pada mandat revolusi 45 maupun reformasi 98.